pagi saudaraku. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang indah untuk kita berbakti memuliakan dan memuji Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat pagi hari ini Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji muliakan Engkau Tuhan, untuk kami meninggikan Engkau Yesus. Terpujilah buat nama Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini Bapa. Biarlah bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji muliakan Engkau Bapa. Bahkan lewat pujian penyembahan lewat firman-Mu, kami semakin dikuatkan, kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan ke akhir kami serahkan kepada hari ini. Kami menghargai kehadiran Tuhan, Dia Roh Kudus yang menjaga setiap kami, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia, tapi kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca ayat hafalan kita dan kita mau dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Terima kasih, silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oh
Kau yang memberikan kekuasaan bagi setiap kami Bapa. Karena firman-Mu mengatakan bahwa setiap kami yang berbeban berat, kami datang kepada Engkau. Kau yang melepaskan kami, Kau yang memberikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memuji muliakan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Biarlah kita dengan segenap hati kita akan memuji muliakan Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar, kuasa dan kasih-Nya yang besar, dan tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita. Mari bertukar persembahan Tuhan juga Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, maka kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mengangkat tangan kami mau memberikan korban persembahan kami. Sucikan setiap hati kami Tuhan, biarlah kami mau memberikan dengan penuh kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin.
pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami sambut firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca ayat hafalan kita sepanjang minggu ini, ya, dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8. Biar kita mempunyai kerinduan untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, seperti jemaat orang-orang Tesalonika. Bagaimana iman mereka bergema, ya. Mereka tidak pergi kemana-mana, tapi iman mereka, percaya mereka, kasih mereka kepada Tuhan sampai didengar di Makedonia, Akhaya, ya, dan lain-lain, ya, tanpa mereka menceritakan siapa mereka, tapi iman mereka didengar sampai begitu jauh, saudara. Ya, biar iman saudara dan saya, ya, jemaat GPDI Belia Sragen, juga didengar di mana-mana sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan, ya, beberapa minggu yang lalu berturut-turut. Peliharalah keselamatan. Keselamatan itu yang terpenting di atas semuanya. Keberhasilan, kekayaan, ketenaran, dan sebagainya tidak ada artinya kalau kita tidak selamat. Nah, seperti itu, peliharalah keselamatanmu. Ingat, keselamatan itu berlaku secara pribadi, ya. Nah, untuk itu maka kita harus jangan sampai mengiring Tuhan, menunggu Tuhan kita mundur, apalagi kita murtad, habis sudah. Nah, untuk itu maka kita perlu iman. Kita perlu iman. Iman yang bagaimana, saudara? Mari sekarang kita mau sama-sama baca di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1, kita baca ayat yang ke-11. Berkata demikian, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1, maaf, bukan 11, ayat 1. Salah lagi, ya, 2 Petrus, maaf, 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Sudah dapat? Saya bacakan, berkata demikian. 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman, sekali lagi, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, saat
Petrus menulis surat ini, dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang rasul, tetapi dengan rendah hati Petrus menyatakan dirinya, menyamakan dirinya dengan atau seperti hamba. Merendahkan diri, rasul, tapi dia merendahkan diri, menyebut dirinya seperti hamba. Nah, di dalam suratnya ini, kalau kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama tadi, ada tertulis memperoleh iman. Ya, memperoleh iman. Nah, saudara, banyak orang bahkan memiliki iman yang penuh kuasa. Coba kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23, saya bacakan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, sekali lagi, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara perhatikan apa dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saudara, banyak orang yang mempunyai iman yang penuh kuasa. Dikatakan, bukankah kami sudah bernubuat? Bernubuat artinya bisa memberitakan Injil, menyampaikan firman Allah. Bukankah kami sudah mengusir setan? Luar biasa, demi nama-Mu. Bahkan kami sudah mengadakan mujizat-mujizat demi nama-Mu. Punya iman yang luar biasa. Tapi saudara, apa kata Yesus kepada mereka yang dikatakan sudah memberitakan firman Allah, ya, sudah mengusir setan, mengadakan mujizat? Dengan kata lain, mereka ini sudah mengadakan kebaktian, kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Yesus? Akhirnya mereka berada di luar. Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Bahkan dikatakan, hei kamu pembuat kejahatan. Mengapa bisa demikian, saudara?
yang penuh kuasa. Dikatakan tadi bisa menyampaikan firman Allah luar biasa, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Tetapi tidak menjamin masuk surga. Mengapa saudara? Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, itu kata Yesus. Apa yang harus dilakukan? Melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan. Dengan melakukan perintah Tuhan, maka orang percaya itu dia akan mempunyai, kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 1 tadi ayat yang ke-11, kamu akan memperoleh iman. Ya, dikatakan memperoleh iman. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan kamu akan memperoleh iman yang mulia, memperoleh iman yang sangat mulia, memperoleh iman yang sangat berharga. Jadi kita perlu melakukan firman Tuhan supaya kita mempunyai iman yang mulia, iman yang sangat berharga. Sebagai contoh, saudara, kita bisa baca dalam kitab Daniel pasal yang ketiga tentang Sadrah, Mesakh dan Abednego. Kalau saudara baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18, di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Satu contoh iman yang mulia, iman yang sangat mulia, iman yang sangat berharga, itu dimiliki oleh Sadrah, Mesakh dan Abednego. Meskipun mereka diancam dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala, bahkan sampai diganti panahnya dibuat 7 kali lipat, tapi mereka tidak gentar, saudara. Bagaimana dengan orang yang percaya kepada Tuhan? Banyak orang yang takut, saudara, menghadapi ancaman. Banyak orang yang takut menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Banyak yang takut, saudara. Nah, karena alasan inilah, maka ada banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang percaya yang mundur dari Tuhan. Bahkan dikatakan ada banyak yang murtad, saudara. Ya. Tapi berbeda dengan Sadrah, Mesakh dan Abednego. Mereka tetap kuat, saudara, saat menghadapi bahaya maut. Sekali lagi dimasukkan dalam dapur api. Ya. Tapi meskipun
Tuhan menghadapi kematian, dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka tetap secara mempertahankan iman yang mulia kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mempunyai prinsip, saudara, yang kuat ya, mengenai iman yang sangat mulia ini kepada Tuhan ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak bergantung, saudara, apakah Tuhan mau melepaskan mereka atau tidak. Jadi sekalipun Allah tidak menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dari bahaya kematian yang mengerikan itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terpengaruh, saudara. Kematian yang begitu mengerikan ya, tidak mempengaruhi. Lalu mereka, saya sembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tidak, saudara. Ya, tidak. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai iman yang sangat mulia. Untuk itu ada dua hal, saudara ya, mengapa sampai Sadrak, Mesak, Abednego mereka ya, mempunyai iman yang mulia. Mereka bisa melewati sekali lagi ancaman bahaya maut yang begitu mengerikan. Ada dua hal. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Ya. Sekali lagi, Sadrak, Mesak, Abednego mengenal kepada siapa Sadrak, Mesak, Abednego ini menaruh imannya. Mereka mengenal siapa Allah yang mereka percaya, yang mereka sembah, yang mereka percayakan hidup sepenuhnya. Mengenal. Hal ini penting, saudara, bagi saudara dan saya, apalagi kita hidup di hari sama. Banyak sekali tantangan, kesukaran, kesulitan. Sadrak, Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego, dia bisa melewati itu karena mengenal Allah dengan baik. Juga peringatan bagi saudara. Bagaimana hidup saudara? Hosea 4 ayat 6 berkata, umat binasa meskipun sudah percaya karena tidak mengenal Allah dengan benar. Ya, itu satu peringatan. Seringkali kita tidak pernah memperhatikan serius, saudara. Atau barangkali meremehkan, pokoknya saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati, saya hanya katakan itu. Sebab firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa sampai binasa? Karena mereka sendiri yang menolak untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Saya selalu berdoa jemaat GPDB ya, yang khususnya karena dipercayakan untuk melayani saudara, supaya saudara betul-betul mengenal
sekalipun aku belum melihat dalam surahnya, aku mengasihi, aku percaya. Sebagai tanda mengasihi, aku melakukan segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menurut mentaati setiap perintah Tuhan. Kalau disuruh, lakukan. Kalau dilarang, jangan, ya jangan. Jangan pakai pemikiran kita sendiri. Aku percaya. Nah, saya tidak dengar sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, saja Meshach dan Abednego dapat melewati ancaman itu. Karena sekali lagi, karena Sadrach, Abednego, Sadrach, Meshach, Abednego mengenal kepada siapa mereka percaya, ya, mempunyai iman yang teguh. Lalu yang kedua, Sadrach, Meshach, Abednego begitu gigih, saudara, hidup hanya berlandaskan apa yang mereka yakini, apa yang mereka imani. Sadrach, Meshach, Abednego tidak mau melepaskan imannya, ya, dari Allah. Mereka tidak mau melepaskan imannya kepada Allah yang sejati, Allah yang benar. Allah kita adalah Allah yang benar, pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Nah, Sadrach, Meshach, Abednego, maaf sekali lagi, tidak mau melepaskan imannya kepada Allah yang benar, Allah yang sejati. Ya. Sebab ketika Sadrach, Meshach dan Abednego percaya kepada Allah, Sadrach, Meshach dan Abednego yakin bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu ada dan akan memberikan upah, ya, kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 8, saudara bisa baca di sana. Ya, tantangan, saudara, hukuman mati yang tidak membuat Sadrach, Meshach, Abednego takut, saudara. Ya, tidak membuat mereka takut. Tapi justru, saudara, tantangan itu membuat iman Sadrach, Abednego, Sadrach, Meshach, Abednego itu justru semakin murni, saudara. Ingat kata ayat, kalau aku diuji, aku akan keluar seperti emas yang murni. Ujian itu justru untuk menyatakan bahwa iman percayanya itu betul-betul murni, saudara. Nah, bagi Sadrach, Meshach, Abednego, apakah Allah akan melepaskan mereka dari dapur api, atau membiarkan Sadrach, Meshach, Abednego terbakar di dalam dapur api? Sekali lagi, itu bukanlah hal yang prinsip, saudara. Yang paling penting bagi Sadrach, Meshach dan Abednego adalah imannya, saudara. Apa saja yang dilakukan Allah bagi Sadrach, Meshach, Abednego, apa yang dilakukan Allah, itu pasti yang terbaik. Apa yang dilakukan Allah, pasti itu apa yang terbaik bagi orang yang betul-betul mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Sebab iman itu yang menyelamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, itu penting, itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Mereka mempunyai iman apa yang Allah lakukan itu pasti yang terbaik. Menghadapi dapur api tidak takut. Daniel menghadapi akan dimasukkan dalam lubang singa tetap tenang. Dia tetap bisa berdoa kepada Allah. Petrus sendiri yang menulis surat ini. Besok dia akan dihukum mati. Tapi malam sebelumnya Petrus bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Dan kita lihat Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang betul-betul mempunyai iman yang mulia, taat melakukan perintah Tuhan. Ini tantangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, saudara. Puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Saya sebagai hamba Tuhan sama seperti saudara. Sampai hari ini, saudara, banyak orang Kristen banyak orang Kristen yang mempunyai prinsip yang keliru. Banyak orang Kristen yang mempunyai prinsip yang salah. Mengapa, saudara? Sebab mereka mengharapkan pertolongan Tuhan terlebih dahulu, baru mereka mau percaya. Tambah percaya kalau pertolongan itu datang lebih dahulu. Selain itu, saudara, ketika mereka menghadapi banyak percobaan yang berat, sebagai orang percaya mereka justru cenderung menyalahkan Tuhan Yesus. Kenapa saya sudah beribadah kepada Tuhan, saya berbakti kepada Tuhan, bukan cuma 1-2 tahun, puluhan tahun sudah, lalu meninggalkan Tuhan. Ini terjadi. Sekali lagi di hari-hari terakhir ini, saudara. Dan kita harus ingat bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, pencobaan bahkan ancaman itu bisa datang kapan saja, saudara. Bisa datang. Keadaan bisa berubah dengan cepat. Tapi bagi saudara dan saya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, firman Tuhan sendiri katakan, saudara kenal 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Coba kita baca. Dikatakan demikian. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itulah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, kalau itu melampaui kekuatan saudara, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu terhadap janji Tuhan ini, saudara jangan ragukan. Jangan saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan. Ya, kalau persoalan yang terlalu berat, lalu menyalahkan Tuhan, ya, lalu mundur, itu keliru, saudara. Ya,
justru pencobaan, ujian, bahkan ancaman untuk memurnikan iman saudara, meningkatkan iman saudara, pengenalan saudara akan Tuhan. Ya. Itu saudara. Ya. Jangan ragukan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Tapi hal itu jangan lalu ya kita jadikan sebagai alasan untuk kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita mengasihi Yesus karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi saudara. Dia rela mati, menanggung semua di atas kayu salib. Tapi dia dibangkitkan untuk apa saudara? Menyelamatkan kita. Ya, itu saudara. Yesus mati dan bangkit ya, untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, untuk memiliki iman yang mulia, saat ini saudara dan saya ya masih dalam proses. Saudara tidak bisa berkata saya mempunyai iman yang mulia. Tidak seorang pun bisa, hamba Tuhan pun tidak. Untuk mempunyai iman yang mulia, kita sekarang masih ada dalam proses, saudara. Kita masih harus masuk di dalam ruang ujian dari Tuhan untuk membuktikan kita memiliki iman yang mulia. Kita tidak langsung kita sudah dapat iman yang mulia, saudara. Tapi sekali lagi harus melalui proses. Sekarang kita ini sedang proses. Tidak peduli dia orang Kristen yang baru atau yang lama sudah berbulan, bahkan hamba Tuhan sekali. Kita masih ada dalam proses, saudara. Ya, proses. Jadi saudara, meskipun kita tidak mempunyai iman yang berkuasa, ya, katakan tadi bisa memberitakan firman Allah, mengadakan kebangkitan rohani, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Untuk mendapatkan iman yang sangat mulia, kita bukan hanya cukup mendengar firman Tuhan. Memang firman Tuhan dasarnya iman datang dari mendengar firman Kristus. Jadi mendengar firman Allah itu mutlak penting. Semakin banyak mendengar firman, itu sangat penting ya dalam proses kita mempunyai iman yang mulia. Sebab pegangan kita dasarnya adalah firman yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya saudara, bukan hanya mendengar firman saja yang perlu, memang lebih banyak, lebih baik saya katakan. Tapi kita harus masuk di dalam ruang ujian dari Tuhan. Ya. Dan saya tahu tempat latihan untuk memperoleh iman yang mulia adalah ketika Tuhan membawa saudara dan saya berjalan ya dalam iman itu. Tuhan membawa saudara dan saya ke satu tempat yang penuh dengan pencobaan. Dan kalau pencobaan itu bukan kecil, ya, ada yang kata gunung pencobaan. Karena
Tuhan tahu kemampuan saudara. Jangan lupa itu 1 Korintus 10:13. Satu sama lain berbeda imannya, tapi tidak akan melebihi. Kalau toh dibawa ke gunung pencobaan yang sangat berat, ya, dan gunung pencobaan itu ya belum dipindahkan oleh Tuhan, bukan berarti saudara tidak mempunyai iman yang kuat, tapi karena Tuhan sedang membawa saudara untuk memiliki iman yang mulia itu. Tuhan sementara membawa kita kepada iman yang mulia. Ya, kalau kita memiliki iman yang mulia, Tuhan sudah sediakan ya, kemuliaan yang luar biasa. Ada upah, saudara. Ya. Tapi saudara harus membuktikan miliki iman yang mulia. Melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap setia. Seperti Paulus yang mengakhiri pelayanan sampai langkah terakhir, mahkota kehidupan sudah disediakan Allah. Puji Tuhan. Saya rindu jemaat KPD bila sakit, kita semua memiliki iman yang mulia. Tuhan memberkati kita. Mari seluruh pemain musik solidaritas kita bisa naik ke atas lagi. Kita mau sama-sama naikkan itu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Miliki iman yang sangat mulia, iman yang sangat berharga, lebih dari semua yang disediakan oleh dunia. Sebab kemuliaan yang kekal, kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Mari teman kita berdiri. Kita
Bila kami memasukinya dengan ucapan syukur, karena Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Tangan-Mu yang kuat akan menopang setiap jemaat-Mu. Campur tangan-Mu terjadi, penyertaan-Mu terjadi. Mata kami akan melihat bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman-Mu akan kami alami. Setiap perkataan firman-Mu kami imani. Kau akan membuat kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyhur, bangsa yang akan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika kami melalui air, kami disertai. Ketika kami melalui sungai-sungai, kami tidak akan dihanyutkan. Ketika kami melalui api, api tidak akan menghanguskan hidup kami. Karena Engkau menyertai setiap hidup kami. Berkati seluruh kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena tangan Allah yang kuat akan menopang setiap perjalanan kami. Berkati keluarga besar hamba-Mu dalam pelayanannya. Kami percaya ada pewahyuan akan diberikan kepada hamba-Mu, akan membangkitkan setiap roh kami untuk menyala-nyala bersama dengan Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Jaga hati kami ini, koreksi setiap hati kami ini Tuhan. Benarkan dengan kuasa darah Yesus akan membenarkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang dengan sukacita yang ada di dalam hati kami. Hari ini kami memperoleh kemenangan. Hari ini kami dibawa kepada kemenangan, karena kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Pada saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari petugas persembahan kita maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, supaya kami orang yang sudah percaya bertahun-tahun kepada Engkau, jangan sampai kami murtad. Jika ada pencobaan, jika ada gunung, jika ada kesusahan Tuhan, kami percaya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kami, supaya kami punya iman yang murni bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Ajarilah kami dengan dengaran ya Tuhan, supaya kami punya iman Tuhan, iman yang murni, mengenal Engkau Tuhan, seperti Sadrak Mesak Abednego Tuhan. Siapa Allah kami? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kuat. Inilah Tuhan, kami bawa persembahan untuk Tuhan, bila berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini dan sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan, gereja tempat ini dimuliakan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang mau bertobat, banyak jiwa-jiwa yang dipanggil untuk ditinggikan, diselamatkan oleh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku yakin sanggup. Kita
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah ini. Di akhir ibadah kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar kami mempunyai iman yang mulia di hadapan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berkati kami semua yang sudah datang. Yang datang dalam kelemahan kuatkan, yang dalam kesusahan hiburkan, yang dalam keadaan sakit bilur Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Akan mungkin anak-anak-Mu, umat mempunyai rencana dan cita-cita di hari-hari yang akan datang. Dengan pertolongan Tuhan, semua akan dapat berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpangkan tangan atasnya. Engkau juga berkati dengan berkat jasmani, kekuatan dan kesehatan. Berkat rohani iman yang semakin bertumbuh kokoh dan kuat. Bahkan dalam proses kami mempunyai iman yang mulia. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami akan melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan umat-Mu yang sungguh-sungguh beriman, mempercayai, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kami semua masuk di dalam kemuliaan di tempat yang Engkau sudah sediakan bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima berkat Allah, dan kita sama-sama katakan amin.